Aduh, ini mana ya? Bu Anita, kok masih belum ada ini? Gimana sih kakak? Ini sudah dihubungin apa belum ya? Mana istri kakak ini sudah mau melahirkan lagi? Gimana sih? Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku telepon si kakak aja. Aku mau bilang kalau misalkan bidannya belum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aja kali ini benar-benar membuahkan hasil ya. Aku bukannya mau nyerah sih, cuman kok cari pekerjaan sekarang susah banget ya. Padahal setelah lulus aku langsung ikut uji kompetensi langsung lulus. Aku ikut pelatihan CTU aku ikutin, pelatihan baby spa aku ikutin, pelatihan APN aku ikutin, semua sertifikat aku sudah punya. Tapi ternyata mencari ladang pekerjaan memang gak semudah itu. Katanya dulu sekolah lulus D3 harus S1, udah sampai S1 harus profesi, udah disusul sampai profesi, ternyata tetap aja yang namanya cari pekerjaan itu memang apa kata rezeki. Ya walaupun semua prosedur sudah aku lakuin, ternyata memang gak semudah itu. Apalagi saingan menjadi tenaga kesehatan tuh sekarang banyak banget. Ya pokoknya apapun yang aku dapatkan di depan nanti, semoga Allah selalu mempermudah jalan aku. Ya semoga aja aku bisa di tempat kerja di sana. Ya seenggaknya jadi bidan rumah sakit gitu, kan keren. Amin, amin. Ya udahlah, mending aku segera pulang. Semoga aja berjalan dengan baik. Bu. Ibu, untung aja Bu. Ibu ini sudah sampai. Ya udah kita langsung berangkat aja Bu. Kakak ipar saya sudah melahirkan. Gitu. Maaf Mas, ada apa ya? Wah, kok bisa sih ibu ini ngomong ada apa? Kakak saya sudah mau melahirkan Bu. Ada di rumah. Cepetan, ayo. Ini menyangkut keselamatan kakak saya Bu. Ibu ini gimana sih? Aduh. Ayo. Ya tapi kakak siapa? Aduh, ya kakak saya lah Bu. Masa kakaknya ibu? Ayo Bu. Saya ini dari tadi sudah di sini Bu. Kakak saya di telepon sudah agak diangkat. Pasti istrinya. Aduh. Ayo ibu. Beneran nih mau lahiran? Iya Bu, sumpah Bu. Ayo gimana sih? Ayo Bu, cepetan Bu. Iya. Duh. Mana sih? Alhamdulillah, ya sampai juga. Iya sayang. Cuaca hari ini panas banget. Oh iya sayang. Oh iya guys. Ini nanti yang bagian presentasi siapa? Tenang aja sayang, kalau urusan presentasi biar aku yang handle. Iya Bung, bener. Soalnya kan Hikmah ini pinter. Iya, lagian tadi malam aku juga udah belajar tentang proposal itu. Ya bagus deh kalau kayak gitu. Semoga aja berjalan dengan lancar ya. Ya, amin. Soalnya apa Gung? Pak Kevin sudah mempercayakan ini semua sama kita. Iya Cor. Maka dari itu kita jangan mengecewakan Pak Kevin. Iya Gung, bagus kamu. Tapi ngomong-ngomong, ini masih kemana ya yang mau meeting sama kita? Iya Gung. Kayaknya belum datang sayang. Ya udah, sambil lalu kita nunggu, mending kita duduk di sana aja. Nanti biar aku telepon. Iya Gung, bener Gung. Yuk. Ya udah deh sayang, aku coba telepon dulu ya. Aku mau nanya, beliau itu sudah sampai mana? Ya sayang. Bilang aja kita udah sampai sini. Iya.
Guys, semoga aja ya meeting ini berjalan lancar. Soalnya kan Pak Kevin berharap banyak sama kita. Terus semoga aja juga setelah meeting ini berhasil, nanti kita dikasih bonus sama Pak Kevin. Iya Hikmah, biasanya sih kalau meeting ini berhasil ya harusnya dikasih bonus lah. Iya, soalnya kan Pak Kevin menyerahkan semuanya sama kita. Kan kita yang kerja keras. Emang harus sepantasnya kita itu dikasih bonus. Bener kamu. Udah, kita berdoa aja, semoga berhasil. Iya, iya. Amin, sayang. Bentar. Jangan cuma berdoa. Kalian cek dulu penampilannya. Iya. Kita sama-sama udah rapi kan? Soalnya apa? Kita itu mau ketemu sama orang penting. Ya, nanti kamu ya yang bener. Iya, tenang aja. Samsul, kamu rambutnya kurang rapi. Ya, rapein dulu. Iya. Kamu Mana, Gung? enggak udah cantik. Gimana, sayang? Gak diangkat sayang. Apa jangan-jangan masih di jalan ya? Oh, ya mungkin masih di jalan, sayang. Atau bos itu ada acara lain ya, sayang? Kan soalnya orang sibuk, sayang. Takutnya masih handle meeting di tempat lain gitu. Ya bisa jadi sayang. Ya udahlah, mending kita tungguin aja di sini. Lagian kita ini kan gak ada kepentingan lain. Iya, sayang. Gak apa-apa, mending kita tungguin aja. Yang terpenting kita itu udah sampai duluan di sini. Soalnya apa? Kesannya itu kayak kita menghargai. Iya sayang. Ya semoga aja meeting hari ini berjalan dengan lancar ya. Iya, sayang. Amin. Tapi kalau boleh nanti sama-sama gitu presentasinya. Bukan karena apa, takutnya nanti aku tuh ada yang lupa. Kamu bantuin ya, Beb. Beb, aku pasti bantuin kamu kok. Ya tenang aja Hikmah. Kalau kamu nanti lupa, aku yang presentasi. Iya. Maksud aku tuh takutnya aku lupa sebagian gitu. Nanti kamu bagian yang jelasin visi misinya deh, Cul. Oke, Ini siap. aja deh, kalau misalnya ada yang kurang, kita ini kan kerjasama kelompok, jadi ya kita gak usah kamu Cang, kamu Sol. Kalau siapa yang tahu langsung ngomong aja. Iya. Bener. Takutnya kita ini kalau nggak kompak, nggak di ACC. Iya bener kamu Kalau Gung. kita nggak di ACC meeting hari ini, waduh, kalian tahu sendiri kan, Pak Kevin itu kalau marah gimana? Iya, takutnya juga nanti Pak Kevin malah kecewa sama kita, ya kan? Bisa-bisa kita gak dapat bonus dari Pak Kevin. Iya, bener. Ini lagi di telepon. Oh, iya, yang angkat sayang. Assalamualaikum Pak. Iya Pak, ini saya perwakilan dari PT Aksana Jaya, anak buahnya Pak Kevin. Saya sudah di lokasi Pak. Kalau Bapak ada di mana? Oh, Bapak di sebelah timur. Ya udah Pak, mending kita aja ke sana. Baik Pak. Baik. Waalaikumsalam. Gimana Gung? Udah sayang, yang mau meeting sama kita itu ada di sebelah timur. Mending kita aja ke sana. Iya. Oh, ya udah yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu. Berkat Ibu, persalinan kakak saya berjalan dengan lancar dan keponakan saya sehat. Iya Mas, sama-sama. Ya ini semua kan sudah tugas saya. Iya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong, ini biayanya berapa Bu? Seikhlasnya aja Mas. Loh, kok seikhlasnya? Kan pasti ada press list-nya juga. Nggak mungkin kan saya ini memberikan uang seikhlasnya. Udah diucapin aja, nggak apa-apa. Berapa? 500.000 aja Mas. Oh, 500.000. Siap. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terima kasih banyak sebelumnya. Semoga ya uang ini bisa bermanfaat. Iya Mas, sama-sama. Saya juga makasih banyak sama Mas. Berkat Mas, saya bisa dapat uang. Iya. Soalnya saya ini ya waktu ketemu Mas tadi baru pulang interview pekerjaan. Selama ini saya masih belum dapat pekerjaan soalnya. Hah? Masih belum dapat pekerjaan? Loh. Mbak ini bidan gadungan. Loh,
Enggak mas, saya bukan bidang gadungan. Saya sudah punya STR, saya juga sudah ikut pelatihan. Cuman saya memang nggak kerja di salah satu instansi. Loh. Tapi kok bisa sih? Tunggu. Mbaknya ini Bu Anita atau bukan? Bukan mas, Hah? saya bukan bidan Anita, saya Devi. Loh. Berarti saya salah orang dong. Iya, Ya Allah. mas. Makanya tadi saya kaget waktu tiba-tiba Mas bawa saya pergi ke sini. Iya. Tapi mbaknya bidan sungguhan kan? Iya. Bisa menangani orang melahirkan sungguhan kan? Iya Mas, saya bidan beneran. Saya sudah punya STR kok. Saya juga sudah ikut pelatihan. Ya cuman memang bukan rezeki saya kerja di rumah sakit atau puskesmas. Iya, syukur deh mbak. Saya takutnya mbak ini bidan gadungan terus memperlakukan kakak saya itu sembarangan gitu. Enggak Mas, enggak kok Mas. Ya untung Astagfirullahaladzim. aja saya bukan perawat. Mas Iya. bener bawa bidan. Iya, aduh. Tapi saya maafkan saya mbak atas tadi maksanya saya itu membawa Mbak Devi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang. Oh iya, nama saya Devi. Nggak apa-apa Iya. Mas, nggak apa-apa. Namanya juga lagi bingung. Kakak kan Iya. lahiran. Iya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih Mbak. Mbak Devi sudah membantu melahirkan kakak saya. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang saya anterin Mbak Devi pulang ya. Iya Mas. Ya. Sudah selesai juga. Dan Iya. besok saya datang lagi buat kontrol. Oh, siap. Pokoknya saya antar jemput deh. Makasih. Ya udah, mari. Makasih ya Mas. Iya. Ya Allah. Sekali lagi saya makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Aduh, alhamdulillah ya sayang. Akhirnya meeting hari ini berjalan dengan lancar. Iya sayang. Oh, terus yang ada di pikiran aku itu uang dan uang. Kan kalian tahu sendiri, kita ini mau dikasih bonus sama Pak Kevin. Iya sayang. Terus nih ya, aku tuh yakin guys, yakin banget pokoknya. Pasti Pak Kevin kalau dengar kabar ini, pasti Pak Kevin tuh bangga banget sama kita. Soalnya apa? Kan kita bisa menjalankan meeting ini dengan berhasil walaupun nggak ada Pak Kevin. Iya Hikmah. Iya sayang, dan juga ada kabar baik lagi. Apa sayang? Istrinya Pak Kevin itu sudah melahirkan. Oh, Alhamdulillah ya Allah. Sayang, anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Wah, pasti nanti cantik kayak istrinya Pak Kevin. Iya Ya benar. iyalah, kan kamu tahu sendiri sayang, Bu Alin itu cantiknya kayak apa ya kan? Iya sayang. Ya udah. Mumpung besok kita itu libur, gimana kalau kita ke rumah Pak Kevin, kita jenguk, kita lihat babynya gitu. Iya, dan Sekalian aku kita beli buat Pak Kevin. Iya bener, Iya. aku mau beli baju yang rok-rokan cewek keren kayak gitu. Iya. Aku mau beli aksesoris, Beb. Beli yuk. Ya udahlah, mending kita langsung pulang aja yuk. Iya, yuk. Seneng banget aku hari ini. Iya sayang, aku juga bahagia banget. Kayaknya bakal mimpi indah aku ini tuh. Sama. Loh. Mas, Loh. maaf. Kok berhenti di sini? Loh, bukan berhenti di sini. Mbak, tapi sepeda motor kakak saya tiba-tiba mati. Loh, Loh. mati. Mati-mati gimana ya Mas? Iya, tiba-tiba mati gitu aja, Mbak. Tunggu. Iya. Tapi ini digitalnya kok gak nyala ya? Duh, bensinnya ada kok. Tapi ini posisi nyala, digitalnya kok mati ya? Aduh, berarti sepeda motornya kenapa Mas? Aduh, ya itu Mbak, masalahnya saya ini nggak ngerti. Aduh, terus ini kita gimana ya Mas? Aduh, ya itu Mbak, saya ini nggak ngerti juga.
Gimana kalau kita dorong aja? Dorong Mas? Iya. Mau dorong kemana ya Mas? Ya, kita dorong ke depan sana sampai kita nemukan bengkel. Bukannya saya nggak mau dorong, cuman kan saya habis nolong persalinan nih Mas. Saya nggak punya tenaga. Tuh, iya itu ya. Iya, tapi kalau memang nggak ada pilihan lain nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa Bu Devi. Biar saya memikirkan solusi lain. Saya juga lupa ya kalau misalkan Bu Devi ini habis menolong kakak saya ini bersalin. Ya, tapi kalau memang harus didorong ya nggak apa-apa ya Mas. Cuman ya nanti pelan-pelan aja ya Mas. Soalnya saya bener-bener nggak punya tenaga. Iya Bu Devi. Kita di sini aja dulu sebentar sambil kita memikirkan gimana caranya biar Bu Devi ini nggak terlalu capek lagi ya. Iya. Duh, saya minta maaf ya. Tadi saya ini sudah salah orang. Sekarang bikin susah Bu Devi. Nggak apa-apa Mas. Nggak ada yang bikin susah kok. Memang sudah tugas saya. Iya. Ya mungkin jodohnya ponakan Mas lahir, bidannya saya. Alhamdulillah, saya berterima kasih banget loh. Tadi ponakan saya itu ganteng banget. Siapa? Agung. Iya bener. Ini Devi kan? Agung. Oh, bentar. Ngapain kamu? Siapa, Gung? Sayang. Kok berhenti? Iya, ngapain berhenti di sini? Dia itu mantan aku, sayang. Hah? Oh, bentar. Kamu ngapain di sini? Aku di sini karena sepeda motor Mas Dana mogok. Kalau kamu sendiri, kamu ngapain di sini? Iya, aku habis pulang meeting, Devi. Terus kelihatan kamu, ya udah, aku berhenti. Tapi ngomong-ngomong, kamu bilang motor kamu mogok. Ya pantes sih, motor kamu ini mogok. Habisnya motor kamu ini kan motor butut. Aduh, Gung. Apaan sih ngomong kayak gitu? Ini sepeda ya, masih bagus. Mana ada jelek. Motor kayak gini dibilang bagus. Kamu ini gimana sih, Devi? Tuh, motor bagus tuh. Kayak punya aku, Vespa Matic itu baru bagus. Iya, Mbak ini emangnya nggak sadar Mbak? Nih, sadarnya aja bolong. Ini yang dibilang bagus. Pasti ya Mbak, kalau Mbak naik motor terus kena hujan, pasti nanti kalau duduk basah ya celananya. Oh, iya, aku sampai lupa, Devi. Nih, kenalin. Wanita yang di sebelahku ini, dia itu calon istri aku. Dan aku mau bilang sama kamu, aku bisa membuktikan sama kamu, aku bisa mencari pengganti kamu yang lebih sempurna. Loh, Dan asal kamu tahu, dia itu sudah bekerja di kantoran. ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Alhamdulillah. Iya Loh. kan, ya aku berucap syukur dong. Orang tukang selingkuh kayak kamu, tapi masih ada yang mau. Aduh, malah ngebahas itu. Devi, seharusnya kamu bukan bersyukur. Seharusnya kamu punya malu. Karena sayang, apa? sayang. Kamu ini mantan aku. Sayang, udah sayang, nggak usah terpancing emosi. Nggak apa-apa, meskipun mantan kamu ini jelek-jelekin kamu, bilang kamu tukang selingkuh, nggak apa-apa. Yang terpenting sekarang Mas Agung itu udah memilih aku jadi calon istrinya Mbak. Dan terus ya, asal kamu tahu, aku tuh kerja kantoran, aku tuh orang tinggi, orang atas. Kalau kamu emangnya kerja di mana? Kok pakai baju-baju putih kayak gitu? Saya baru melamar pekerjaan. Hah? Baru melamar? Aduh. Berarti masih pengangguran gitu? Aduh, Devi, ada untungnya ya. Aku diputusin sama kamu. Terus aku bisa mendapatkan wanita yang bekerja, wanita karir. Kalau enggak, bisa-bisa aku punya pacar pengangguran dong. Sayang, setahu aku ya sayang, kalau misalkan Mbak ini kayaknya kuliah di bidang kesehatan gitu kan, kayaknya ya sayang, biayanya itu banyak, mahal sayang. Tapi sayang banget ya, udah disekolahin mahal-mahal sama orang tuanya, ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Kayak saya dong Mbak, udah menghasilkan uang tiap bulan. Ya, Dan gajinya tuh besar, Devi. ya syukur, alhamdulillah. Lagian kalian berdua juga. Aduh, Devi, jangan sok tegar kamu. Aslinya dalam hati kamu, waduh, ternyata aku udah kalah sama wanita itu. Ya, Pasti iyalah, dalam hati kamu sayang. bilang kayak gitu. Cuman kamu nggak ngeliatkan ke aku gitu, ya kan? Sekarang gini. Beb Ica, Samsul, coba lihat bandingin gimana mantan udah, Mas Mbak. Agung sama Mbak. aku, cantikan mana? Ya jadikan kamu lah, Udah Hikmah. ya, nggak usah membanding-bandingkan, kita udah punya kehidupan masing-masing. Agung punya Mbak, saya juga sekarang nih udah punya pacar. Nih, Mas Danang, pacar saya. Jadi, kita ini sudah punya kehidupan masing-masing, ya kan saya? Bentar. Ini pacar kamu? Iya. Waduh, malah makin kalah dong kamu sekarang, Devi. Kamu sama pacar aku kalah,
pacar kamu ini sama aku kalah. Berarti aku ini sekarang menangnya banyak ya, Devi? Loh, apaan sih? Kok malah ngomong kayak gitu? Emangnya kamu tahu pacar aku siapa? Sampai kamu bisa nyimpulin kayak gitu? Iya, gak tahu sih Devi. Cuman kalau dilihat dari tampilannya, terus motornya kayak gini, aku jadi tahu Devi. Pacar kamu ini pasti orang miskin kan? Mas, kalau kamu nggak tahu faktanya, nggak usah sok tahu deh. Dari tadi aku dengerin omongan kalian ini kayak orang nggak punya aturan ya. Percuma dong kalau kalian ini mengatakan kalau kalian ini kerja kantoran. Masa etikanya orang kerja kantoran seperti kalian? Justru itu Mas, kalau kita kerja kantoran berarti etika kita ini baik. Cuman kalau kita berhadapan sama orang miskin kayak kalian berdua, ngapain kita harus menjaga etika? Sayang, Mas. Terus ya sayang, kalau dilihat-lihat sayang, bener kata kamu, Mas ini tuh kayaknya orang miskin. Soalnya mukanya itu kusam sayang, kayak muka-muka tukang ojek, kuli bangunan gitu sayang. Mbak, Hikmah. gini ya. Kalau kalian itu masih kerja, nggak usah sok-sokan. Berarti masih ada orang di atas kalian, ngerti? Mas, emangnya kamu kerja apa? Loh, Kamu seperti itu. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Temen aku ini bener. Soalnya kamu ngomongnya songong. Loh, kamu masih kerja. Loh, sekarang gini. Aku memang kerja, aku orang bawahan. Cuman kalau dibandingkan sama kalian berdua, aku masih menang. Belum tentu, Mas. Belum tentu kamu ngomong seperti itu. Ya siapa tahu di hadapan kamu ini anak miliarder. Benar kan? Kamu mimpi. Kalaupun kamu itu anak miliarder, nggak mungkin nih rambut kamu acak-acakan kayak orang belum mandi. Terus bajunya lagi Bro, aku kasih tahu sama kamu ya, kalau kamu anak miliarder, nih, nggak mungkin kamu punya motor kayak gini. Loh, Ya emangnya kenapa? Ada larangan? ya memang nggak ada sih. Cuman setahu aku, kalau anak miliarder itu motornya motor besar, moge gitu. Ya kan, itu cuma persepsi kamu aja, Mas. Tapi nggak semuanya, Mas. Buktinya saya ya naiknya motor-motor sederhana aja. Biar saya itu nggak sombong kayak kamu. Aduh, itu cuma alasan kamu aja ya. Bilang aja kalau kamu ini nggak punya motor. Hah? Nggak punya motor? Iya. Mata kamu buta? Santai bro. Iya kan? Yang dimaksud aku itu selain motor ini, aku punya motor Vespa Matic di rumah. Aku juga punya motor. Maksud aku gitu loh. Kalau emang kamu miliarder, kamu buktikan. Minimal ya Mas, kalau kamu tuh anaknya miliarder, minimal kamu tuh naik Brio ke atau apa? Kalau punya motor Ninja ke atau apalah ya kan. Bener. Ini motornya motor Tapi mogok lagi. Tapi sayang, aku ucapin selamat atas keputusan kamu yang tepat. Ya kamu benar keputusannya memutuskan orang ini benar. Kalau kamu ini tetap sama orang ini, meskipun kamu ini ya punya suami atau calon suami ini pekerja kantoran, aduh, kayaknya kamu bakal menyesal seumur hidup. Mas, nggak usah ya kamu sok-sokan ngomong kayak gitu. Takutnya takutnya pacar kamu yang menyesal karena udah mutusin laki-laki. Aduh. Tapi maaf sayang, maaf ya. Devi ini sekarang bukan tipe aku. Ya Kamu iyalah, tahu sendiri sayang. tipe aku sekarang tinggi banget ya kan. Iya, soalnya kamu sekarang udah punya calon istri yang kayak aku. Jadi nggak perlu lah sayang, kamu masih mau perempuan seperti mantan kamu. Oh, Kamu maaf ya. Pacar saya ini nggak bakal mau sama orang seperti ini. Aduh, takutnya nanti masuk neraka. Bro, apalagi Bener. aku bro. Aku ini malah lebih gak mau. Nggak usah sentuh. Motor kayak Ini bisa ya Biasa pacar aja aku ya. ganti. Gung, kamu Devi, kan di sini nggak ada kepentingan apa-apa sebenarnya. Ngapain sih kamu di sini? Cuma nambah-nambahin dosa ngehina orang lain. Kenapa nggak kamu pergi aja dari sini? Sayang. Kayaknya mereka itu udah panas dari tadi kita hina. Tapi kasihan juga sih sayang kalau dihina terus. Takutnya nanti mereka berdua itu stroke karena nggak tahan kita hina dari Iya, tadi. Gung. Udah, Soalnya mending kita mukanya pergi sudah aja. merah nih. Iya ya. Oke. Mending pergi aja dari sini. Oke. Sebelum aku mau pergi ya Devi, cuman aku mau mengingatkan lagi sama kamu. Kehidupan aku sama kamu, aku yang menang ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Kali dah. Jangan lupa pacarnya dibelikan susu pertumbuhan ya, biar tinggi. Terus baju kamu ini diganti, biar kayak Bagus ini bro, bagus. Gigi kamu udah kawat berjarak. Nih, baju kamu. apa? Sih. Kurang ajar banget. Minimal knalpot racing bro.
Astagfirullahaladzim. Kurang banget Mbak, mantan Mbak itu. Iya Mas, yang sabar ya Mas. Udah nggak usah. Saya dari tadi nahan emosi Mbak. Udah mau saya tampar itu laki-laki. Iya Mas, aduh tapi saya sebelumnya Itu takut apa? minta maaf ya Mas. Gara-gara saya ngaku-ngaku, Masnya juga sampai dihina. Mas, tapi kita satu sama ya. Tadi saya bantuin nolong persalinan kakak Mas tanpa Mas ngasih aba-aba dulu sama saya. Mas, Sekarang saya juga bilang Mas pacar saya tanpa aba-aba juga. Iya Mbak. Sama-sama Mbak. Satu Iya. sama ya. Tapi Mbak, saya bakal buktikan. Kalau suatu saat saya bertemu sama orang itu dan Mbak Devi ini masih bersama saya, pas ya ketemu saya lagi, Iya. saya bakal buktikan ya kalau kehidupan saya lebih baik daripada orang itu. Iya Mas. Sombong banget. Ya udah. Kan nggak ada orang kaya lain. Ya udah. Motornya cuma seperti itu sudah sombong. Iya sabar udah Mas, nggak usah ngeladenin orang kayak gitu. Kadang orang kayak gitu memang butuh validasi. Ya sudah Mbak. Ini gimana? Saya coba dulu nih ya Iya. motornya. Siapa tahu kita nggak tenang ini. Iya. Sabar, tarik nafas. Saya juga emosi sebenarnya Mas. Dorong aja yuk Mas, nggak apa-apa kok. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, bisa Mas? Alhamdulillah. Tahu gitu dari tadi di starter bawah Mas. Berarti kalau kayak gini akhirnya mungkin ya. Oh iya kali Mas. Ya sudah Mbak. Kita langsung berangkat. Oh, iya, iya. Takutnya Mbak Devi ini dimarahin orang tuanya. Iya nggak apa-apa. Oh. Akhirnya sampai juga. Guys, sayang, aku yakin nanti Bu Alin pasti suka sama kado ini. Bener kamu. Iya, ya udah, kita gak usah banyak ngomong. Mending kita langsung ke dalam aja. Yuk. Assalamualaikum, Bos Kevin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bos. Bos. Loh. Loh, Bukan. Orang yang kemarin. iya. Sayang, Ini kan pacarnya mantan aku. kamu, iya. Kamu ngapain di rumah Bos Kevin? Yang seharusnya aku tanya, kalian ngapain panggil-panggil? Loh, Ya, kita ini anak buahnya bos Kevin. Iya. Kita ada perlunya. Hah? Ngapain di sini? Oh, berarti kalian semua ini bawahan kakak aku. Hah? Kakak. Kakak. Kamu tuh jangan kepedean ya. Nggak mungkin Bos Kevin itu punya adik kayak kamu. Hah? Gak mungkin. Tapi faktanya, Kak Kevin itu kakak aku. Aduh, aku tuh nggak percaya ya. Mungkin gini sayang, mungkin dia itu tukang kebun atau apa gitu di sini, iya kan? Aku nyangkanya dia itu di sini pembantu sayang. Bener kamu, Gung. Dia pasti membantu di sini. Oh, gitu. Jadi kalian ini tetap menyangkanya aku ini yang tidak. Oke, nanti kita lihat aja siapa yang benar. Aduh, kamu tuh sok-sokan banget ya kalau ngomong. Dengerin ya, kita berempat itu nggak percaya kalau orang sekaya Pak Kevin punya adik kayak kamu. Ya udah, maka dari itu kita buktikan aja. Aku ini adiknya Kak Kevin atau bukan? Oh, ya udah, panggil aja Bos Kevin, cepat panggil. Oke, aku panggil ya Kak Kevin. Ingat, kalian berempat jangan pernah menyesal. Ngerti kalian? Ngapain nyesel? Sayang, orang itu nggak jelas banget ya sayang. Masa orang kayak gitu ngaku-ngaku sebagai adiknya Pak Kevin? Kan kamu tahu sendiri, Pak Kevin itu bos kita kaya raya. Iya ya sayang, gak mungkin lah. Masa iya seorang bos Kevin punya adik seperti dia? Ya mungkin dia itu mengaku-ngaku karena dia kan tahu sendiri, mungkin dia itu iri sama aku. Kan aku ini mantannya pacarnya. Iya sayang. Dia malu sama Agung. Iyalah. Iya benar. Kalau aku sih mikirnya dia itu pembantu di sini sayang. Ah, bener. Ya aku yakinnya sih seperti itu. Loh, Ini kan mantan kamu, Gung. Ini dia. Kok kalian ada di sini ngapain? kamu yang ngapain ada di sini?
malah ngikut-ngikutin kita lagi. Apa jangan-jangan kamu tuh pengen ketemu Mas Agung ya? Aduh, jangan pede-pede deh Mbak. Saya datang ke sini, saya tuh mau kontrol pasien saya. Ngapain mau ketemu Agung? Pasien. Iya. Kamu belum kerja. Mas, saya memang belum kerja, tapi saya sudah punya Bentar. STR, SIPB. Kamu bilang pasien, berarti kamu mau ngontrol Bu Alin? Iya. Mbak Devi sudah datang. Bos, assalamualaikum bos. Hikmah, Agung, Jamsul. Kak, Ya, Dek. ini kak, yang adik bilang. Hah? Orang berempat ini nggak percaya kalau adik Danang ini adiknya Kak Kevin. Malahan adik ini disangkanya pembantu di sini. Apa? Pembantu? Iya. Hikmah, Agung, Jamsul. Iya, Bos. Danang Kurniawan ini itu adik kandung aku, bukan pembantu di sini. Pak Kevin serius Pak? Mas ini adik kandung Mbak Kevin. Iya serius, Hikmah Agung. Bentar-bentar. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok kalian ini seperti ini? Gak ada apa-apa, Bos. Kita gak apa-apa. Mas, gak ada apa-apa kan ya, Mas? Apanya nggak ada apa-apa? Gak usah pura-pura bodoh ya kalian. Gak usah senyum-senyum sekarang. Pak Kevin, kita datang ke sini mau jenguk Bu Alin. Selamat ya Pak atas kelahiran anaknya Pak. Iya, terima kasih. Tunggu dulu kak. Ada apa, Dek? Kalian ini, kan aku sudah bilang, gak usah pura-pura bodoh. Mas, Pura-pura bodoh. Kalian ini memang harus dikasih pelajaran. Kak, dek, bentar. ini hari kebahagiaan. Diam kamu ya. Iya, Mas. Ini ada apa, Dek? Kok kamu sampai emosi seperti ini? Jadi gini kak, kemarin Ya. waktu adik nganterin Mbak Devi ini pulang setelah ya membantu persalinan kakak Alin, sepeda beat kakak itu macet kak, mogok di jalan tembus. Terus? Ketemulah mereka, ternyata laki-laki ini mantannya Bu Devi. Oh, Mereka kak, mereka semua menghina Bu Devi, termasuk menghina adik. menghina Bu Devi dan menghina kamu. Iya. Hah? Mas, kemarin kak, adik ini nahan-nahan emosi kak. Adik sudah mau nampar orang ini. Bos, enggak bos, kita cuma bercanda kemarin. Iya Pak, Bercanda bukan kayak gitu caranya. Kamu juga tendang-tendang sepeda kak Kevin kan? Apa? Gung, Kamu sekarang gak usah pura-pura bodoh. Pak, Ma. kemarin cuma bercanda itu Pak. enggak. Samsul, kamu karyawan paling jujur. Sekarang jawab, sejujur-jujurnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Adik aku yang salah atau kalian yang salah? Jawab, Samsul. Diam, Mikna. Jawab. Sebenarnya cuman salah paham, Bos. Bukan cuma salah paham. Jawab yang jujur. Iya, Bos. Kita berempat yang salah. Nah, apa maksud kalian, ha? Dengan alasan apa? Menghina adik aku dan menghina Bu Devi, ha? Alasannya karena sekarang katanya dia itu sudah punya pengganti calon istri ini yang lebih baik daripada Bu Devi. Bener, Gung. Apa yang diomongin sama adik aku? Dan mentang-mentang kak, Bu Devi ini mengakui adik sebagai pacarnya, mereka malah menghina adik ini habis-habisan. Bos, sebenarnya kita ini gak ada maksud, Bos. Gak ada maksud gimana? Semua sudah terjadi. Kalian masih mau bela diri, ya? Kalian itu sudah salah. Kita gak bela diri, Bos. Kita mengaku kok, Bos. Nah. Kita salah. Tapi kita minta maaf, Bos. Kita gak tahu. Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama adik aku dan Bu Devi. Kalau sekarang gimana? Hah? Mau sombong lagi kayak kemarin, hah? Kita minta maaf, Mas. Soal yang kemarin kita mengaku kok kita salah sama Masnya dan juga si Kok bisa sih Devi. kak? Punya karyawan sebodoh mereka ini? Gak punya etika lagi. Kalau di kantor mereka itu tidak seperti ini, Dek. Untung aja kemarin ketemu sama adek. Pokoknya aku nggak sudi kalian berempat ini menginjakkan kaki di rumah kakak aku. Takutnya ternodai.
Pergi sana. Mas. Aku hargai kehadiran kalian dan kado ini. Cuman semuanya ada di tangan adik aku. Jadi dia berhak mengusir kalian. Oh iya, dan satu lagi. Besok aku tunggu kalian berempat di ruangan aku. Paham? Oh, Pak, kita minta maaf. Udah pergi Pak. aja, pergi. Gak usah banyak ngomong di sini. Pergi. Permisi, Bos. Ya. Jangan lupa besok. Oh, Ini gimana? Sayang, kita besok mau diapain ya sama Bos iya. Kevin? Sayang, aku takut sayang. Takutnya nanti kita dipecat. Bener. Iya. Takutnya kita dipecat. Aku mikirnya sih kayak gitu sayang. Tapi gimana caranya ya biar kita ini gak dipecat? Iya, kita besok harus mohon-mohon sama Pak Kevin. Kita harus minta maaf pokoknya. Iya, Gung, bener. Kita mohon-mohon. Kalau kita gak mau dipecat gitu. Iya, Kalau dipecat, kita mau kerja apa? Iya, kalian kan tahu sendiri. Kita itu kerja gajinya besar. Jadi kalau kita dipecat sayang banget. Iya. Iya benar. Ya udahlah yuk, mending kita pulang dulu. Iya. Ngompres yang sosok yuk. Dek, kakak gak nyangka banget kalau sikap mereka itu seperti itu. Karena gini dek, kalau di kantor mereka itu ya karyawan yang bisa dibilang rajin. Iya kak, aduh kak, kalau kakak ada di lokasi kemarin, aduh kak, kayaknya kakak ini bakal emosi. Soalnya bukan cuma adik yang direndahkan, Mbak Devi ini juga direndahkan. Ya dia nggak terima lah. Iya dek, kakak paham. Cuman yang gimana? Kakak ini kan ada kepentingan juga. Ya udah deh, kakak masuk dulu ya. Soalnya kalinya dari tadi itu pusing katanya. Ini kak, dibawa aja nih. Iya. Nanti Bu Devi diajak masuk ke dalam aja ya. Iya kak, ya kak. Saya periksa keadaan Bu Ali. Iya Bu Devi, saya masuk dulu. Iya kak. Wah, Mbak Devi, gak nyangka ya. Ternyata semua ini terhubung. Iya, Saya nggak nyangka mereka berempat bakal datang ke sini. saya juga nggak nyangka. Namanya mereka itu kerja sama Pak Kevin. Iya, mereka semua kerja sama kakak. Hah, tahu rasa kalau sekarang mereka berempat itu. Iya, tapi kok bisa terhubung gini ya Mas Danang? Ya itu, saya juga nggak nyangka. Apa jangan-jangan kita ini juga terhubung ya? Bu Devi kemarin bilang kalau saya ini pacarnya. Ya siapa tahu nanti kita bener pacaran. Oh, enggak Bu Devi. Saya bercanda. Mari. Masuk. Mari.